Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan melangkah memasuki tahun yang baru. Tahun ke-2026, di momen peralihan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dan mempersiapkan hati serta diri kita dengan baik. Mari kita mulai renungan kita hari ini, yang saya beri tema melangkah dengan pengharapan. Kita akan melakukan refleksi ke depan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan satukan hati dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyerahkan seluruh masa depan kami, setiap hari di tahun 2026, ke dalam tenggon-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Pimpinlah setiap langkah kami, ya Bapa, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan hanya memuliakan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dasar perenungan kita hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rangkeng-rangkengan apa yang ada padiku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, setiap kali kita akan menghadapi tahun yang baru, seringkali muncul dua perasaan yang berkecamuk di dalam hati kita. Harapan dan kekhawatiran. Kita berharap tahun depan akan lebih baik, lebih sukses, lebih sehat. Tapi di sisi lain, kita juga khawatir akan ada tantangan apa, kesulitan apa yang menanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, apalagi setahun ke depan. Namun, sebagai orang percaya, kita punya satu kepastian yang luar biasa. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Pengharapan yang kita miliki sebagai orang Kristen bukanlah sekadar optimisme kosong atau angan-angan belaka. Pengharapan kita adalah sebuah keyakinan yang kokoh, yang berakar pada janji Tuhan bahwa Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Pengharapan ini tidak bergantung pada situasi ekonomi, kondisi politik, atau bahkan keadaan pribadi kita. Pengharapan ini bergantung sepenuhnya pada pribadi Tuhan yang setia. Coba kita lihat konteks firman yang kita baca tadi. Janji ini diberikan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka sedang dalam situasi yang sangat sulit, jauh dari tanah air mereka, hidup sebagai tawanan. Di tengah ketidakpastian dan penderitaan yang begitu hebat, justru disitulah Tuhan datang dan menegaskan bahwa Ia tidak pernah melupakan umat-Nya. Tuhan berkata, "Aku punya rencana untukmu, bukan rencana yang asal-asalan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan." Ini menunjukkan satu kebenaran teologisis yang sangat mendasar. Allah kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dia berdaulat atas waktu, atas sejarah, dan atas setiap detail kehidupan kita. Pengharapan kita sebagai orang percaya tidak berakar pada kemampuan atau kekuatan kita sebagai manusia, melainkan berakar kuat pada karakter Allah
yang tidak pernah berubah. Dia baik, Dia setia, dan Dia Maha Kuasa. Keadaan kita boleh naik turun, tapi karakter Allah tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selamanya. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan, seorang anak kecil yang harus berjalan melewati sebuah gang yang sangat gelap di malam hari. Tentu saja, ia merasa takut. Bayang-bayang terlihat menyeramkan. Suara-suara kecil terdengar mengancam. Tetapi kemudian, ayahnya datang, mengulurkan tangan, dan menggenggam erat tangan anak itu sambil berjalan bersamanya. Gang gelap itu tidak berubah. Jalan itu tetap gelap, dan mungkin masih ada suara-suara aneh. Tetapi rasa takut di hati anak itu hilang seketika. Mengapa? Karena ia tahu ayahnya ada bersamanya. Ia percaya sepenuhnya pada kekuatan ayahnya untuk melindunginya. Seperti itulah perjalanan kita memasuki tahun yang baru. Jalan di depan mungkin terlihat gelap dan tidak pasti. Tetapi Bapa kita di sorga mengulurkan tangannya. Dia berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Genggamlah Tenggania dengan erat. Lalu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini secara praktis dalam hidup kita? Pertama, serahkan semua rencana dan impian Anda untuk tahun depan ke dalam doa. Katakan pada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatimu, tapi akhiri selalu dengan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kedua, setiap kali rasa takut atau khawatir datang, pilihlah untuk melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Ingatlah kembali janjinya dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Ketiga, hiduplah dengan setia dalam hal-hal kecil setiap hari. Jangan menunggu momen besar untuk setia. Kesetiaan dalam perkara kecil akan membangun karakter dan iman yang kuat untuk menghadapi perkara besar. Sebagai kesimpulan, mari kita pegang teguh kebenaran ini. Masa depan kita tidak berada di tangan nasib atau kebetulan. Masa depan kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Selama kita berjalan bersama Dia, pengharapan itu akan selalu ada, bahkan di tengah badai sekalipun. Tahun boleh berganti, keadaan di sekitar kita boleh berubah, tetapi Tuhan kita tetap setia. Jadi, jangan ragu, melangkahlah dengan iman memasuki tahun 2026. Sebab Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu, menyertaimu, dan menopangmu. Mari kita akhiri renungan kita dengan kembali berdoa, menyerahkan seluruh perjalanan kita di tahun yang akan datang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih sudah merenung bersama. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.